Om Swastiastu, selamat pagi buat teman-teman semua, salam pengadaan. Semoga teman-teman saya dan semua sahabat-sahabat saya, baik itu pekerja pemilihan, baik itu penyedia, ataupun pelaku pengadaan lainnya yang menonton video ini, saya hanya ingin jelaskan secara video terhadap tulisan saya di beberapa medsos dan beberapa grup yang membahas terkait klarifikasi peralatan. Kenapa ini sangat menarik bagi saya? Karena dari semenjak Permen PU 14 tahun 2020 ya sebenarnya ketentuan-ketentuan bagaimana melakukan klarifikasi itu sudah sebenarnya jelas. Namun ada beberapa teman-teman atau mungkin ya pelaku pengadaan yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia, dan ini khususnya pekerja pemilihan masih banyak yang memahami penafsiran-penafsiran yang berbeda. Nah, untuk itu izinkan saya untuk berdiskusi bersama teman-teman berkaitan dengan klarifikasi peralatan. Memang kalau kita melihat dari beberapa alasan-alasan gugur ya di SPSE, masih banyak kita melihat bahwasannya alasan gugur adalah peserta tidak dapat menyampaikan bukti fisik kepemilikan peralatan, atau bahkan peserta tidak memiliki fisik peralatan. Nah, untuk itu izinkan saya juga untuk meluruskan, walaupun sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang memang kita bahas pada saat Permen PU 14 tahun 2020 terhadap relaksasi peralatan, termasuk personil. Namun pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana melakukan klarifikasi peralatan. Baik, kalau kita bicara tentang klarifikasi peralatan yang sangat relaksasi ini ada di 28.12 di Permen 12 tahun 2021 ataupun di Pedoman 2 Permen 12 tahun 2021. Kenapa saya mengatakan ada di Perlem? Karena sebenarnya ketentuan dari Permen PU 14 tahun 20, SE 22 tahun 2020 ini sebenarnya diadopsi dan ditetapkan kembali oleh LKPP. Ya, berkaitan dengan 28.12 kita masuk ke dalam evaluasi teknis peralatan, tepatnya di angka 2 huruf C. Memang disebutkan bahwasannya bukti kepemilikan sewa beli ataupun perjanjian tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Artinya di 28.12 angka 2 huruf C ini adalah berbicara jangan sampai ya Pokja di dalam melakukan klarifikasi meminta fisik-fisik dari bukti kepemilikan yang sudah disampaikan ke dalam penawaran ya. Jadi itu dulu saya fokuskan. Yang selanjutnya di angka 8, dalam hal melakukan klarifikasi tidak dilakukan klarifikasi terhadap fisik peralatan. Stop dulu. Kalau kita bicara tentang fisik peralatan, berarti kita memahaminya adalah materialnya. Contoh misalkan dump truck, eskavator, ya truk. Nah, itu kita bisa cek ya kalau kita melakukan klarifikasi atau Pokja meragukan terhadap peralatan-peralatan yang sudah diusulkan dalam daftar isian peralatan. Nah, lalu kemudian di kelanjutannya klarifikasi ya terhadap bukti klarifikasi terhadap peralatan tidak dilakukan secara fisik peralatan, hanya melakukan klarifikasi terhadap bukti-bukti kepemilikan. Ingat ya, bukti-bukti kepemilikan, bukan bukti-bukti fisik kepemilikan. Sehingga kaitannya dengan 28.12 angka 2 C adalah apapun yang disampaikan oleh peserta ke dalam dokumen penawaran, baik itu BPKB, STNK, baik itu atas nama milik ataupun tidak, Pokja pemilih ketika misalkan ragu hanya melakukan klarifikasi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh peserta ke dalam dokumen penawaran. Contoh ya, pada posisi Pokja ragu misalkan, peserta menyampaikan bukti milik dengan status milik sendiri, tetapi dia menyampaikan BPKB bukan atas nama milik. Nah, secara ketentuan tentu tidak ada yang menggugurkan karena itu dimungkinkan oleh Pedoman 2 Permen 12 tahun 2021. Namun, karena bukan atas nama milik, maka tentu saja Pokja merasa ragu, apalagi peserta ini tidak pernah menawarkan alat ya pada tender-tender sebelumnya. Ya, kalau kita bicara tender-tender sebelumnya, berarti kita buat apa lagi ragu kan begitu. Jadi cukup pada saat tender dulu kita klarifikasi. Dan tender sekarang kita lakukan klarifikasi, atau juga klarifikasi dapat, ya. Jadi kita bisa menjawabkan kenapa tidak dilakukan klarifikasi, karena kemarin pada tender sebelumnya kita sudah lakukan klarifikasi. Tetapi kalau misalkan alat ini baru ya ditawarkan oleh peserta, maka silakan lakukan klarifikasi. Undang peserta diundang hanya untuk menjelaskan
bukti kepemilikan yang disampaikan dalam penawaran tanpa mewajibkan meminta bukti fisiknya. Nah, permasalahan nanti peserta menyampaikan bukti fisik silakan sepanjang pokja pemilihan tidak meminta, ya. Jadi contohnya misalkan, kenapa BPKB-nya atas nama orang lain? Nah, dia juga akan menjelaskan. Ternyata peserta tersebut menjelaskan dengan A, B, C, D, E. Nah, sekarang tergantung pokja apakah meyakinkan atau tidak. Selama itu bisa meyakinkan, maka cukup klarifikasi dibuatkan bahwasannya klarifikasi setelah dilaksanakan dan peserta sudah dapat menjelaskan bukti kepemilikan yang disampaikan. Apabila tidak, ya, maka tentu di sini pokja memiliki dasar yang kuat apabila nanti disanggah oleh peserta. Nah, permasalahan pertanyaan bagaimana misalkan kok segampang gitu? Bisa saja dia menyampaikan nota palsu, kwitansi palsu, BPKB palsu. Ya, inilah bentuk relaksasi. Ya, secara administratif, ya, Pokja sudah melakukan klarifikasi. Apabila misalkan Pokja sudah percaya atau trust kepada peserta dan peserta juga menjelaskan keyakinannya, dan di kemudian hari ternyata diketemukan ya pengaduan ya atau informasi yang mengatakan bahwasannya apa yang disampaikan tidak benar, maka tentu ada sanksinya. Ya, jadi Pokja hanya memperkuat diri dengan berita acara tadi, bahwasan sudah lakukan klarifikasi. Selanjutnya, pengandalan kontrak lah yang perlu diutamakan. Jadi ketika misalkan alat yang diusulkan tidak ada, jangan main ganti-ganti pada oleh PPK. Minta alat itu tersebut harus ada dulu, baru bisa diganti. Jangan sampai alat itu tidak ada lalu ditawarkan, ya sama saja artinya benar-benar peserta tersebut sudah membohongi Pokja ataupun menyampaikan dokumen yang tidak benar. Ya, karena ketentuannya sudah ada dalam dokumen pemilihan juga. Daftar hitam untuk pemilihan penyedia. Salah satunya adalah menyampaikan dokumen palsu ataupun dokumen yang tidak benar. Nah, selanjutnya bagaimana misalkan ternyata peserta tersebut menyampaikan bukti ya, padahal kita tidak minta. Ternyata buktinya nggak sama dengan apa yang disampaikan dalam penawaran. Ya, kalaupun itu harus dilakukan tidak Pokja akan menetapkan gugur, tolong alasannya jangan sampai mengatakan bahwasan bukti fisik yang disampaikan pada saat klarifikasi itu tidak sesuai. Tetapi alasan yang tepat adalah bukti kepemilikan yang disampaikan ke dalam penawaran tidak dapat dijelaskan pada saat klarifikasi. Hilangkan ketentuan-ketentuan yang tidak diatur oleh IKP. Jangan sampai Pokja menjebak diri sendiri dengan alasan yang seharusnya memang gugur tapi menjadi bahan sanggahan oleh peserta. Nah, itu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Salam pengadaan.